Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Mas Dani Dari mana Mas Dani? dari pulang kuliah tadi. Pulang kuliah. Iya. Perkenalkan, nama saya Mawati. Sebelumnya kesini mau ngapain? Saya kesini mau konseling. Mau melakukan konseling? Ya, Sebelumnya udah pernah melakukan konseling? baru kali ini sih mau konseling. Baru kali ini. Udah tahu belum konseling itu apa? Belum siap konseling. Konseling itu suatu kegiatan memberikan bantuan kepada klien yang membutuhkan atas masalahnya, dan di sini kita akan mencari jalan keluarnya bersama. Dan sebelum melakukan konseling ada beberapa kode etik, yaitu yang kita gunakan di dalam konseling ini ada 3. Yang pertama, azas kerahasiaan, azas keterbukaan, dan azas kesukarelaan. Azas keterbukaan yaitu Mas bisa menceritakan apapun ke saya, dan azas kerahasiaan itu Mas jangan ragu kalau misalnya saya akan membocorkan masalah ini. Nah, cukup cerita saja, saya tidak akan menceritakan ke orang lain. Dan yang azas keterbukaan yaitu Mas menceritakan apapun masalah Mas ke saya tanpa ada paksaan, dan Mas secara terbuka kepada saya, jangan ada Mas bisa mulai menceritakan masalah Mas. Ya, saya ingin cerita ini kita jurusan kuliah. Saya ini mau berhenti tapi tanggung dan semester segini. Jadi gimana menurut? Soal jurusan, dan Mas baru menyadari kalau di semester sekarang Mas salah jurusan. Iya. Emang sebelumnya kenapa bisa ngambil jurusan ini? Saya sih pengennya jurusan hukum gitu, tapi malah ditaruh ke manajemen. Oh, daftar hukum terus masuknya ke manajemen. Iya. Apa yang membuat Mas merasa salah pilihan? Ya nggak suka ada perhitungan gitu, nggak sanggup lah. Kenapa Mas nggak dari awal aja? Misal dari semester 1 atau 2 itu kan udah mulai ada hitungan gitu kan, semester 3. Nah, kenapa nggak dari semester 3 aja gitu? Itu dari ikut orang tua sih harus lanjut, saya udah tanggung. Oh, tuntutan orang tua. Ya. Emang orang tua Mas menyuruh jurusan apa? Dan ya, selesai, tapi saya kepilih di sini mau berhenti nggak bisa dan orang tua. Oh, jadi orang tua Mas itu apa aja yang Mas mau gitu ya jurusannya, nggak menuntut apa-apa, tetapi Mas salah pilih gitu, Ya. dan ingin berhenti tapi tanggung. Ya, Sebelumnya Mas tahu nggak harus kayak mana gitu? Apakah Mas ada solusi? nggak ada sih solusinya, bingung saya mah. Jadi Mas menjalankan kuliah sekarang ini udah kayak setengah hati gitu ya? Jiwa. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya setengah jiwa gitu susah sih ya Mas ya. Apalagi kan ini kan udah akhir. Jadi sana gimana mbak? Saya juga bingung mau kuliah lagi apa enggak. Oh, masih bingung. Boleh saya kasih saran? Boleh dong. Jadi gini Mas kan udah di akhir tuh ya. Udah semester berapa Mas? Itu nggak salah. Oh, semester 7. Jadi gini Mas kan udah di semester 7 tuh. Kalau misalnya Mas mau berhenti itu ya sayang sih Mas. Karena kan dari semester pertama sampai semester sekarang itu kan ada apa ya? Udah ada perjuangan gitu lah ya. Bayaran segala macem, apa sih, bernilai segala macem gitu. Jadi kalau misalnya Mas mau berhenti gitu, Mas juga kan udah semakin tahun kan semakin dewasa gitu. Terus kalau misalnya Mas berhenti, Mas mau apa? Oh, di saya sih ya, saya mau cari kerja dulu. Oh, jadi Mas mau berhenti terus mau kerja gitu ya.
sebaiknya masalah kayak gini ditanya ke orang tua dulu mas, karena kan yang namanya apa sih kuliah dari semester 1 gitu. Mas reguler atau bidik misi? reguler ya. Oh tidak beasiswa gitu. Iya. Tuh apalagi kan nggak pakai beasiswa gitu kan, jadi kan mas kan bayaran sendiri gitu, pasti kan orang tua yang bayarin. Nah kasihan di orang tuanya gitu sih mas, kalau misalnya mas tiba-tiba berhenti, dia tuh pas berhenti nganggur. Lebih baik mas kalau misalnya mau kerja gitu, mas cari ini dulu, kayak cari jalannya gitulah, ada nggak kerjaan yang pas gitu. Karena takutnya kalau misalnya mas berhenti kuliah terus mas mulai nyari kerja gitu nggak cocok, takutnya mas malah nyesel gitu kan. Apalagi kan kuliahnya kan udah tanggung gitu ya, udah semester 7, bentar lagi mau judul skripsi segala macem gitu, jadi kayak sayang gitu sih mas. Cuman kembali ke masnya lagi, masnya mau kayak mana? Masnya mau tetap berhenti atau tetap mau nyari kerja gitu? Saya coba kuliah dulu aja deh, sambil nyari kerjaan. Oh jadi mas mau kuliah dulu. Saya juga kalau misal jadi mas, saya juga ini sih bisa merasakan apa yang mas rasakan gitu, karena kan bingung ya mau kerja apa kuliah gitu, sedangkan kuliah juga kan jurusannya tuh kayak nyesel gitu ya milih jurusan. Jadi bingung gitu kan. Nah saya kembalikan ke masnya lagi, jadi masnya mau tetap kuliah gitu Ya sambil nunggu pekerjaan. Oh iya, saya bangga sama mas karena sudah menemukan jalan keluarnya gitu. Ya gitu sih mas, lebih baik ya mas jalan dulu kuliahnya sambil cari kerja gitu, karena kalau misalnya udah berhenti gitu terus nggak dapet kerjaan yang pas, nanti takutnya nyesel. Kan nambah dewasa juga kan, nambah ini umurnya nambah bertambah gitu. Apakah ada yang ingin mas ceritakan lagi? Apakah ada yang mas ceritakan lagi? Udah cukup. Apakah mas sudah merasa lega? Alhamdulillah ya, agak lega lah sekarang. Kita cari jalan keluarnya gimana. Jadi tidak ada yang mas ceritakan lagi ya. Mas juga sudah, apakah mas sudah menemukan jalan keluarnya dari konseling ini? Udah sih, saya mau pergi kuliah aja sambil cari kerjaan. Jadi jalan keluarnya mas akan tetap melanjutkan kuliah? Yuk. Oh gitu. Ya, baik mas. Kalau tidak ada yang diceritakan lagi, kita tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.